ini, tapi PP-nya banyak sekali ya, ada ratusan, lembar. Jadi teman-teman mungkin perlu membaca juga. Nah, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha itu kemudian diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang di mana investasi itu nanti akan berdiri ya, seperti ruang, kemudian persetujuan bangunan gedung dan juga sertifikat. Nah, beberapa undang-undang yang itu adalah undang-undang tentang penataan ruang, kemudian undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, undang-undang kelautan, yang kalau kita bicara soal agraria kan ini tidak hanya soal tanah, tapi bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga dia menyangkut soal pesisir, soal laut, soal perikanan, itu semuanya masuk di agraria. Nah, jadi sektor-sektor yang dianggap strategis itu diambil duluan, dan kemudian bagaimana supaya sektor itu diubah peruntukannya, sehingga memudahkan investasi untuk masuk. Misalnya 2007 tentang penataan ruang, ketika pemerintah daerah itu belum menyusun dan rencana detail tata ruang, pelaku usaha ini bisa mengajukan permohonan langsung untuk persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang kepada pemerintah pusat. Jadi potong kompas begitu secara elektronik. Ketika dia sudah mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, maka dia bisa langsung melakukan kegiatan usahanya. Kemudian perizinan ini didapatkan berdasarkan penilaian subjektif dari pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak, gitu, karena tidak ada proses konsultasi publik kepada masyarakat soal ini. Dan kemudian berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang yang diatur di dalam pasal 1 angka 32 itu diganti dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Izin diganti kesesuaian. Nah, pemanfaatan izin ini itu berarti ancaman pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang itu secara otomatis hilang. Jadi pemakaian frase penggantian kata itu bermakna ya kalau di dalam hukum itu. Kemudian Undang-Undang CK itu juga menghapus kewenangan Pemkab atau desa ya di tingkat kecamatan hingga pedesaan itu dihilangkan. Karena memang dia sistemnya terpusat, sentral. Nah, penghapusan pasal-pasal itu juga berimplikasi pada hilangnya kewenangan penyelenggaraan pembangunan pedesaan oleh pemerintah kabupaten hingga desa yang sesuai yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 2014 tentang desa. Kemudian soal pesisir, ya, pada pasal 18 ayat 1 itu ada penambahan klausul tentang rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk memanfaatkan kawasan pesisir sebagai kawasan strategis nasional. Begitu. Nah, sekali lagi perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut itu tetap dapat diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi tergantung selera pemerintah pusat. Kemudian demikian juga ya pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk di dalam kebijakan nasional yang bersifat strategis itu diberikan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian laut. Jadi ini kesesuaian ruang laut. Jadi posisinya itu lebih rendah ya dibandingkan izin gitu ya, karena konfirmasi. Jadi dia modelnya itu seperti informal gitu, persetujuan. Nah, kemudian di isu kehutanan yang masuk juga dalam ruang lingkup agraria, ini ada masalah berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan ya. Kalau selama ini pengukuhan kawasan hutan itu dilakukan secara sewenang-wenang. Hutan itu kan bukan ruang yang hanya isinya pohon saja, tapi terkadang di bawah pohon-pohon itu juga ada orang-orang yang dia masyarakat lokal, masyarakat adat, yang dia harus dihitung ketika pemerintah melakukan pengukuhan kawasan hutan. Kalau ada mereka, ada masyarakat adat, masyarakat lokal, mereka harus jadi hutan itu tidak bisa ditetapkan.
ketika ada masyarakat di dalamnya itu. Nah, ini tidak seperti itu ya. Ada perlakuan-perlakuan bagi daerah strategis ya, sehingga klaim-klaim pihak ketiga yaitu masyarakat adat dan lokal itu semakin terabaikan. Jadi ada wilayah-wilayah strategis yang seharusnya itu diprioritaskan bagi masyarakat itu dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Kemudian Undang-Undang Kehutanan itu juga menghapus luas minimal kawasan hutan 30% dari daerah aliran sungai. Akibatnya apa? Kalau kita lihat bahwa hutan itu sekarang semakin menyusut karena ada illegal logging, kemudian deforestasi karena sawit dan segala macam perusahaan tambang, itu di kemudian hari akan semakin menyusut karena ditiadakannya ketentuan 30% itu harus minimal ya kawasan hutan di DAS. Kemudian pada Undang-Undang Kehutanan, luas kawasan hutan 30% untuk manfaat lingkungan itu dihapus dan akan diatur dengan PP, yang mana jumlah luasannya itu belum ditentukan berapa luasnya. Selain itu juga ada ketentuan yang menjelaskan soal proyek strategis nasional di dalam kawasan hutan itu. Dan yang ketiga itu menghilangkan persetujuan DPR ya dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang berdampak penting, cakupan luas serta bernilai strategis. Jadi nggak ada persetujuan DPR. Nah, akibatnya adalah hilangnya hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berada dalam klaim kawasan hutan. Kemudian isu agraria yang lain lagi itu juga soal pangan ya, karena pangan itu kan tumbuh di atas tanah juga gitu. Jika di dalam undang-undang sebelumnya menegaskan bahwa impor pangan itu hanya bisa dilakukan ketika sumber penyediaan pangan dari dalam negeri dan cadangan pangan nasional itu belum mencukupi, itu hal ini diubah ya di sini ya, karena impor kemudian bisa dilakukan. Nah, akibatnya para petani ini akan berhenti bertani ya, karena berpikiran pertanian dalam negeri itu tidak menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan mereka akan beralih ke industri. Jadi tidak hanya membuka kesempatan impor pangan yang besar, Undang-Undang Cipta Kerja itu juga membuka peran pemerintah pusat ya di dalam menentukan kecukupan produksi pangan pokok di dalam negeri dan juga cadangan pangan. Dan juga dia akan menghilangkan kewenangan Pemda yang akan mengerti kondisi, potensi, dan hambatan situasi pangan di daerahnya. Juga lahan pertanian yang berkelanjutan yang seharusnya dilindungi dan dilarang untuk alih fungsi, itu dikesampingkan dengan dalih proyek strategis nasional. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menghapus banyak sanksi pidana ya, salah satunya di bidang pangan, yang bagi para penimbun atau para penyimpan pangan itu hanya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100 miliar rupiah. Sanksi pidananya dihapus. Kemudian soal pengadaan lahan ya, ada tanah kas desa, tanah wakaf itu menjadi objek pengadaan lahan gitu. Nah, padahal kalau tanah kas desa itu masuk sebagai objek pengadaan lahan, dia akan mempengaruhi ya tata kelola dan juga tata guna tanah kas desa. Demikian juga dengan tanah wakaf yang dia akan memunculkan risiko pengalihan tanah wakaf secara serampangan. Kemudian juga begitu kawasan hutan sebagai objek pengadaan tanah itu tentu akan berpengaruh terhadap ruang hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada hutan, gitu. Dan yang terakhir ya perubahan status tanah itu berubah dengan sendirinya jika sudah ada penetapan lokasi. Nah ini tentu bertentangan dengan pengelolaan tata ruang yang ada karena dilakukan tanpa revisi RT/RW atau RDTR. Jadi serba ajaib di sini. Kemudian juga ada penambahan 6 peruntukan kawasan ya, yang proyek-proyek ini itu hanya dapat diakses oleh kepentingan oligarki. Gitu. Jadi proyek-proyek tersebut juga akan menimbulkan dampak degradasi lingkungan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan posisi masyarakat ya? Nah, masyarakat ini nggak dihitung ya di dalam proses-proses pembangunan. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pihak yang berhak, pengelola maupun pengelola barang milik negara atau barang milik daerah ya,
yang tidak menghadiri konsultasi publik setelah diundang 3 kali, itu dianggap menyetujui rencana pembangunan. Padahal ketidakhadiran masyarakat itu dapat diartikan sebagai penolakan terhadap rencana pembangunan itu, tapi justru dijadikan legitimasi. Kalau kamu tidak hadir, berarti kamu setuju dengan proyek pembangunan, gitu. Nah, kalau dia hadir dan kemudian tidak setuju, tidak ada jaminan juga ketidaksetujuannya itu akan didengar dan kemudian proyek itu akan berhenti. Nah, ini dalam proses pengadaan tanah ya, sebenarnya undang-undang pengadaan tanah itu kan juga bermasalah ya, karena menguat konsinyasi itu. Dan dulu waktu judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sayangnya judicial review para masyarakat sipil itu ditolak oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu kembali dimasukkan, bahkan dikuatkan. Bahkan pengadilan itu wajib menerima konsinyasi. Begitu. Kalau di Undang-Undang Pengadaan Tanah kan kalau tidak setuju kemudian akan dititipkan di pengadilan gitu ya. Nah, ini pengadilannya itu wajib menerima konsinyasi gitu. Nah, jadi dia memperkuat instrumen perampasan lahan yang membuka konflik pertanahan itu lebih banyak lagi nantinya. Nah, ini soal pemutihan praktek perampasan tanah juga begitu ya. Dalam hal pengadaan tanah itu belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional itu dapat dilakukan oleh badan usaha. Bayangkan, badan usaha itu setingkat dengan pemerintah, karena mereka bisa mengadakan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional ya, berdasarkan undang-undang pengadaan tanah. Dan tentunya ini termasuk juga bernegosiasi dengan masyarakat dan mengambil keputusan untuk pengadaan tanah itu. Nah, ini substansi terkait agraria atau pertanahan yang lain ya, yang tadi itu di hutan, kemudian laut, pesisir, soal ruang yang sudah dikunci sedemikian rupa, juga sentralisasi sehingga akan sulit bagi masyarakat untuk melaporkan karena semua-muanya itu ditarik pusat. Gitu. Kewenangan daerahnya sudah diprotolin. Nah, substansi terkait pertanahan tentunya teman-teman sudah banyak mendengar ya. Ada soal bank tanah. Bank tanah ini dia itu badan usaha milik negara, dibuat seperti itu, tapi memang ada strukturnya, dan dia itu bisa menjual tanah kepada pengembang dengan harga rendah ya, karena bantuan pendanaan dan perjanjian dengan industri finansial maupun subsidi yang sedang diwacanakan supaya harga tanah tidak terus naik. Nah, kalau teman-teman buka itu ada tulisan reforma agraria, tapi sebenarnya itu hanya kamuflase aja ya, karena tujuan sesungguhnya dari bank tanah itu bukan untuk reforma agraria, tapi untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pengembang. Gitu. Jadi justru tanah-tanah yang seharusnya dijadikan objek reforma agraria itu dijadikan objek bank tanah. Begitu. Jadi ini akan semakin memicu konflik agraria. Nah, selain itu juga bank tanah ini kan tidak sesuai ya. Dia satu hal yang kontradiktif dengan niatan reforma agraria yang ada dalam UPA, begitu. Dua hal yang kontradiktif seperti minyak dan air yang nggak bisa bersatu, karena dari segi filosofisnya itu udah beda. Kalau bank tanah untuk kepentingan kapital, untuk infrastruktur, untuk real estate pengembang utamanya, reforma agraria itu kepentingan masyarakat. Begitu, meskipun dicantumkan di situ bahwa reforma agraria itu masuk sebagai sasaran bank tanah 30%, tapi prasyaratnya sendiri filosofinya udah diubah gitu. Jadi tidak bakal dia akan benar-benar memenuhi reforma agraria. Jadi di pasal 126 ayat 1 itu Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan. Jadi dia akan berwenang untuk menetapkan lokasi, melakukan pelayanan, ya kan? Di ayat 4-nya ini melakukan penyusunan rencana induk, ya, membantu memberikan kemudahan perizinan, melakukan pengadaan tanah, menentukan tarif pelayanan. Jadi fungsi bank tanah itu mirip-mirip dengan ya pemerintah, begitu, deh penguasa. Nah, kemudian soal HGU di atas HPL ya, ini sudah sering juga disampaikan bahwa hak guna usaha
itu sekarang banyak masalahnya kan. Dari awal dia muncul, diberikan kepada badan-badan usaha skala luas, itu tanahnya nggak cukup 1.000-2.000 hektar, tapi 25.000, 30.000 begitu. Dan kemudian mereka punya banyak anak perusahaan atau sanggang-sanggang perusahaan yang juga memperoleh HGU dengan luas tanah yang juga puluhan ribu hektar, yang itu sangat luas ya, sehingga mungkin burung terbang dari satu sisi ke sisi yang lain mungkin pingsan juga di tengah jalan. Nah, undang-undang ini memberikan kekuasaan yang sangat besar karena bank tanah itu bisa punya hak pengelolaan, yang pada prakteknya hak pengelolaan itu seakan-akan dia kewenangan yang sangat luas ya, mirip-mirip domain perklaring yang diambil oleh pemerintah gitu. Kemudian penyimpan yang kedua, ya jika sebelumnya UPA itu hanya mengatur HGU itu hanya bisa diberikan di atas tanah negara bebas. Ya, tanah negara bebas itu tanah yang tidak ada hak apapun di atasnya ya. Nah, di RUU ini, di undang-undang ini HGU dapat diberikan di atas tanah HPL. Jadi baik RUU maupun undang-undangnya itu sama. Setelah HGU berakhir, status tanah itu akan kembali ke hak pengelolaan di bawah penguasaan badan hukum pemegang HPL gitu. Jadi penyimpangannya begitu. HPL itu diberikan HGU bisa diberikan di atas HPL. Nah, kalau di dalam UPA hak pengelolaan itu bukan hak atas tanah, tapi dia kewenangan negara untuk menguasai tanah untuk diberikan kepada badan-badan pelayanan publik untuk kepentingan publik ya, berdasarkan pasal 33 ayat 3. Dan itu juga sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, tahun 2003 tentang pengujian undang-undang tentang ketenagalistrikan. Begitu. Jadi ada fungsi pengurusan ya dengan mengeluarkan atau mencabut izin, fungsi pengelolaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi salah satu jenis hak atas tanah. Kemudian juga pemberian hak milik kepada satuan rumah susun. Karena sekarang WNA itu dapat memiliki hak milik atas satuan rumah susun di atas HGB. Gitu. Padahal dalam konsepsi rumah susun itu ada pemisahan individu atas unit rusun dan juga tanahnya dipisahkan. Sehingga kepemilikan WNA atas HM satuan rumah susun di atas hak guna bangunan itu melanggar UPA. Begitu. Nah, konsep ini juga akan menggeser paradigma bahwa orang asing itu mempunyai hak ya untuk memiliki bangunan di Indonesia. Jadi kalau di sini nggak cuma bangunan tapi juga bangunan dan tanahnya sekalian diberikan kepada orang asing. Nah, jadi dari beberapa aturan mengenai soal agraria itu ada beberapa ancaman ke depan ya. Ini bagian pertama, soal perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, ini kalau dia diimplementasikan, dilaksanakan, akan muncul perusahaan-perusahaan dengan resiko rendah yang diidentifikasi dia resikonya rendah, dan sebenarnya resikonya tinggi. Tapi karena tafsir pada pemerintah, tafsir tunggal, nggak ada protes. Kemudian sumber daya kompeten tidak bisa menilai itu semua, sehingga akan banyak terjadi pelanggaran. Di sisi penataan ruang, ya, dalam penerbitan kesesuaian pemanfaatan ruang itu akan terbuka peluang pelanggaran karena sifatnya subjektif pemerintah ya, tidak melibatkan masyarakat. Kemudian juga menghapus kewenangan pemerintah daerah. Kemudian di sisi lingkungan hidup, pertanggungjawaban mutlak dari perusahaan itu sudah dihapuskan, partisipasi masyarakat itu juga sudah hilang, termasuk mengajukan keberatan. Biasanya dalam lingkungan ini kan juga kadang tidak bisa dipisahkan ya antara dampak lingkungan dengan perampasan tanah. Karena perusahaan-perusahaan itu ketika dia mendapatkan tanah melalui prinsip izin lokasi, kemudian dapat tanah, setelah berusaha dia juga melakukan pencemaran lingkungan. Pembuangan limbah B3 juga akan semakin merajalela ya, karena apalagi beberapa limbah yang tergolong B3 kayak sawit dan juga batu bara itu dikeluarkan dari limbah berbahaya dan beracun. Pengelolaan terhadap limbah B3 aja sampai sekarang carut-marut ya. Apalagi ketika itu ditambahi, itu bukan limbah berbahaya, apa nggak tambah jingkrak-jingkrak ya, perusahaan-perusahaan batu bara sama sawit itu. Kemudian di
sisi hutan, karena 30% telat adat itu semakin terpinggirkan, dan juga tidak ada reforma agraria di dalam kawasan hutan. Kemudian soal pangan, ya, keran impor semakin terbuka dan dia akan mematikan usaha masyarakat kecil dan juga petani kecil. Kemudian lahan pertanian rakyat itu dapat dialihfungsikan dengan alasan proyek strategis nasional. Pada bagian pengadaan tanah, karena teman-teman tadi sudah melihat ya bagaimana proses pengadaan tanah yang menisbikan, menghilangkan partisipan dari masyarakat, ini akan bertentangan. Kemudian dan itu akan menjadi konflik agraria yang semakin banyak ya, karena ketiadaan partisipasi dari masyarakat, persetujuan dari masyarakat. Kemudian bank tanah itu akan menjadi aktor baru yang tidak hanya tanah terlantar yang menjadi objek pengadaan tanah, tapi juga bisa menyasar tanah-tanah masyarakat. Nah, objek reforma agraria itu kemudian dipalsukan menjadi objek infrastruktur. Kemudian HPL, ya. Jadi dengan masuknya HPL menjadi salah satu jenis hak, itu negara dengan mudah akan menerbitkan HPL itu dan kemudian menerbitkan izin berusaha di atasnya. Rumah susun juga begitu, sudah saya sampaikan tadi, masyarakat miskin itu akan kalah bersaing ya dengan modal asing. Kemudian di isu pertambangan, royalti 0% itu menyebabkan menjamurnya perusahaan tambang dan berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan hidup dan juga kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan atau agraria. Nah, sekarang kita masuk. Nah, kalau sudah begini, apakah ada reforma agraria pasca Omnibus Law? Kita tahu ya, bahwa definisi reforma agraria ada atau land reform itu karena ketimpangan penguasaan lahan yang sangat tinggi di masyarakat kita. Ada orang yang punya tanah beribu-ribu hektar, tapi sementara sebelahnya, tetangganya itu tidak punya apa-apa. Begitu. Nah, reforma agraria itu bertujuan untuk menghapus ya ketimpangan struktur penguasaan lahan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya, serta menimbulkan berbagai konflik. Maka dalam reforma agraria, pembaruan agraria itu adalah proses yang berkesinambungan, tapi dia dilaksanakan secara cepat dan dalam waktu tertentu, berkenaan dengan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan bagaimana hasilnya itu kemudian memberikan perlindungan hukum, kepastian bagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Reforma agraria sendiri kan dulu sudah pernah dilaksanakan 4 tahun, dari mulai keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, kemudian ada beberapa aturan yang keluar pasca itu ya, Undang-Undang Bagi Hasil, kemudian Undang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 60, kemudian ada Undang-Undang Pendaftaran Tanah, PPP Pendaftaran Tanah Nomor 10 Tahun 1961. Itu sudah diatur di sana. Apakah ketimpangan penguasaan lahan itu sekarang sudah berhenti ketika Orde Baru sudah turun? Jawabannya tentu tidak. Begitu. Orde Baru dengan aturannya sendiri, punya rezim sendiri, dan sebetulnya setelah reformasi kan kita berharap ya supaya kekuasaan Orde Baru dan juga kewenangan itu berhenti. Tapi ternyata tidak, gitu, karena mereka justru semakin menguat meskipun ada otonomi daerah ya. Kemudian tapi paradigma pemerintah ya mulai dari sebenarnya setelah reformasi tahun 1998 itu kan ada Tap MPR nomor 9 tahun 2001 yang isinya itu melakukan merekomendasikan untuk melakukan reforma agraria termasuk tata ulang peruntukan lahan, perizinan, kemudian juga menyelesaikan konflik, dan juga melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat miskin. Nah, ini kemudian kan tidak berjalan, sampai kemudian justru yang keluar Undang-Undang Perkebunan, nomor 18 tahun 2004, yang itu setelah itu keluar, masyarakat dikriminalkan karena Undang-Undang Perkebunan saat masa Megawati. Gitu. Jadi agak lumayan itu waktu masa Gus Dur.
Habibie agak lumayan, tapi kemudian masa Megawati itu keluar undang-undang perkebunan dan kemudian Perpu mengenai pertambangan di dalam hutan lindung. Nah, setelah SBY keluar tambah-tambah lagi karena dia melakukan perjanjian infrastruktur dengan negara-negara G20 sehingga menelurkan Perpres pengadaan tanah yang pertama itu tahun 2005, 36 2005, kemudian direvisi 65 tahun 2006. Kemudian 2 kali berkuasa seperti itu terus, masa sekarang itu tambah gila-gilaan ketimpangan penguasaan lahannya karena terus-menerus diberikannya perpanjangan izin untuk HTI, kemudian hutan alam, dan lain-lain ya. Sehingga pada tahun 2017 ini kita lihat perusahaan-perusahaan yang memperoleh izin itu 95%, 95,76%. Sedangkan masyarakat itu hanya 4,14%. Gitu. Nah, ini yang sebetulnya itu harus direview ya, harus dirombak supaya para perusahaan-perusahaan besar ini dihentikan izinnya, apalagi ketika di dalamnya ada perampasan tanah. Nah, kemudian berdasarkan mandat TAP MPR nomor 9 tahun 2001, tanah-tanah kelebihan maksimum tanah terlantar hasil perampasan dari masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk redistribusi lahan. Nah, pendeknya reforma agraria itu ini bukan penyertifikatan tanah biasa. Penyertifikatan tanah itu adalah final bagian akhir dari semua proses reforma agraria. Tapi yang pertama itu adalah melakukan identifikasi penguasaan lahan, mana perusahaan-perusahaan yang menguasai lahan sangat besar, mana wilayah-wilayah masyarakat yang sangat miskin tidak punya lahan, sehingga mereka perlu dilakukan menerima redistribusi lahan. Begitu. Nah, tapi kan ini nggak dilakukan ya, sehingga yang terjadi ya kriminalisasi lagi, kasus-kasus tanah lagi, kekerasan aparat. Ya, ini YLBHI ini hanya punya 17 kantor, sehingga kantor-kantor wilayah-wilayah yang tidak ditangani itu banyak ya, dari 34 provinsi hanya punya separuhnya dan menangani ini gitu. Nah, ini aja luasan tanahnya udah banyak banget, udah 500-an hektar lebih, dan apakah ini terselesaikan? Enggak. Karena ini masih mangkrak ya, tidak ada konflik ini. Nah, kalau kita mau bicara soal prasyarat reforma agraria, yang pertama itu harus ada kemauan politik yang sungguh-sungguh dari penguasa. Sekarang kita lihat apakah benar-benar ada kemauan politik yang sungguh-sungguh dari rezim saat ini untuk melakukan reforma agraria. Yang kedua, elit pemerintahan atau birokrasi itu harus terpisah dari elit bisnis. Gitu. Karena kalau mereka bergabung menjadi satu, menjadi kekuatan oligarki yang mereka membuat aturan iya, mereka menjadi pebisnis iya, gitu kan. Jadinya jeruk makan jeruk. Keuntungan bagi mereka yang membuat undang-undang karena mereka diuntungkan secara pribadi gitu dari birokrasi rente ini ya. Kemudian ada partisipasi aktif dari semua kelompok sosial. Apakah kita lihat semua masyarakat dari level sampai terendah itu berpartisipasi di dalam kebijakan, di dalam program reforma agraria, kalau dinamakan program. Kemudian data dasar masalah agraria itu harus lengkap dan teliti. Sebetulnya luasan tanah di Indonesia ini berapa? Berapa hektar? Berapa yang dikuasai perkebunan, HTI, tambang? Berapa masyarakat yang tidak punya tanah? Itu kan semua harus diteliti. Nah, dahulu PP pendaftaran tanah nomor 10 tahun 61 itu ada pendaftaran tanah desa demi desa. Yang itu tujuannya untuk melakukan identifikasi potensi land reform. Tapi itu semua kemudian diganti dengan PP 24 tahun 97 yang sangat market oriented gitu. Jadi tanah untuk kepentingan komoditas gitu ya. Jadi penyertifikatan tanah itu bukan dalam konteks land reform tapi untuk kepentingan pasar. Nah, kemudian bagaimana melakukan reforma agraria yang genuine? Apakah reforma agraria Jokowi sekarang itu adalah reforma agraria yang genuine yang sebenarnya ya, bukan reforma agraria palsu gitu. Bagaimana menciptakan model RA yang tepat untuk Indonesia, dan kemudian juga
pentingnya untuk memikirkan panitia penyelesaian sengketa semacam pengadilan dan reform. Ini 2 slide terakhir ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan, ini ada realisasi pelaksanaan reforma agraria versi pemerintah 2015 sampai 2019. Kalau reforma agraria versi pemerintah itu ada dibagi menjadi legalisasi aset, ya, 3,9 juta hektar, kemudian dibagi lagi tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Jadi ini adalah penyertifikat yang sebelah kiri. Mereka sebesar tanah negara yang seluas 0,4 juta hektar atau sekitar 400.000 meter persegi, itu tidak benar-benar terselesaikan ya, karena ternyata tanah-tanah konflik, apalagi yang ditangani LBH itu ya masih begitu situasinya, tanah-tanah PTPN masih menguasai, konflik dengan HTI juga masih begitu. Apakah itu kemudian diredis? Enggak, karena syarat-syarat untuk redistribusi menurut versi BPN atau pemerintah, itu tanah itu harus clean and clear. Artinya apa? Tidak ada konflik di atasnya. Nah, ini kan menggelikan, karena kan semua tanah itu berkonflik. Kalau yang di redis itu yang tidak berkonflik, dan sampai berapa tahun lagi konflik itu akan terselesaikan. Begitu. Demikian juga dengan pelepasan kawasan hutan. Karena pada awalnya pemerintah itu menetapkan hutan secara sewenang-wenang, seharusnya mereka meninjau lagi ya soal penetapan kawasan itu. Tapi itu tidak dilakukan dengan baik dan juga melibatkan masyarakat ya, sehingga pelepasan kawasan hutan ini bagi masyarakat yang berkonflik itu masih jauh prosesnya. Gitu. Jadi ada yang disebut dengan penyelewengan reforma agraria ya dalam bentuk state. Kalau situasi Indonesia sekarang ini kan state capture corruption. Jadi antara kekuasaan itu berkelindan dengan pengusaha, sehingga ya kayak benang kusut begitu di dalamnya, mereka pelakunya ya itu saja, pengusaha tambang, pengusaha sawit, dan juga para pejabat di eksekutif maupun di DPR. Nah, kalau kita lihat pada masa Orba, masalah agraria ini ditafsirkan sebagai masalah pangan ya. Maka ketika masalah pangan selesai, itu konflik agraria semakin marak. Maka pendekatan Soeharto dulu kan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian ada penanaman padi besar-besaran begitu ya. Tapi tanahnya itu nggak dihitung. Tanahnya tetap dikuasai keluarganya dia. Nah, pada masa sekarang, masalah agraria itu ditafsirkan sebagai masalah pangan, dan sebagian sudah dipahami sebagai masalah ketimpangan penguasaan lahan, tapi jalan keluarnya kenapa malah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga food estate. Gitu. Dan kemudian juga mengejar investasi dan melakukan reforma agraria. Seolah-olah memasukkan, termasuk perhutanan sosial yang dimasukkan sebagai reforma agraria, sebagai agenda utama reforma agraria. Nah, kalau menurut Pak Wiradi, perhutanan sosial itu bukan reforma agraria. Ya memang bukan. Karena kalau kita lihat reforma agraria genuine itu adalah tanahnya dulu, gitu. Bukan soal akses ya. Kalau itu terakhir ya, baru dipikirkan soal akses. Tapi soal asetnya itu tadi. Nah, Orde Baru itu juga mempunyai kebijakan rumah terbuka yang membawa konsekuensi masuknya investasi modal internasional yang menuntut jaminan fasilitas pemanfaatan tanah. Sekarang saya lihat ini lebih dari Orde Baru gitu. Tidak hanya rumah terbuka, tapi sudah boleh masuk, boleh menjual rumahnya dengan seisi-isinya gitu. Jadi lebih buruk. Lalu bagaimana dengan situasi HAM? Ternyata dari hasil wawancara dengan Jokowi, HAM itu nanti ya. Jadi setelah lingkungan, kemudian infrastruktur, ya periode pertama infrastruktur, periode kedua pembangunan SDM, mungkin nanti setelah itu lingkungan, kemudian inovasi, kemudian HAM. Gitu. Jadi dianggap sebagai prioritas.
Nah, ini sebetulnya kan HAM itu bukan soal prioritas. HAM itu sekarang harus dilaksanakan. Gitu ya, karena ini menyangkut hak-hak dasar yang harus dipenuhi ya oleh masyarakat yang tidak bisa menunggu. Gitu. Nah, kalau kemudian HAM itu tidak dianggap, hak-hak atas tanah juga tidak dianggap, maka reforma agraria yang ada sekarang itu bukan didasarkan padanya hak yang dirampas dan kemudian bagaimana mengembalikan lagi hak-hak itu kepada masyarakat. Begitu. Maka perampasan-perampasan tanah pada masa kini untuk kepentingan infrastruktur dan industri ekstraktif itu terus berlangsung dan menemukan legitimasinya, apalagi dengan ditetapkannya proyek-proyek strategis nasional di berbagai tempat. Akibat lebih lanjut apa? Konflik agraria semakin mangkrak, ya, yang dulu itu ratusan konflik, ribuan konflik nggak selesai, ditambah lagi dengan yang baru karena ada PSN. Kemudian apalagi dampaknya pada kebebasan berpendapat, pada demokrasi, dibungkam karena ini rezim anti kritik, mengkritik sebentar, penjara, pakai undang-undang ITE, mana yang mau direvisi, nggak ada juntrungannya. Kemudian kriminalisasi petani dan masyarakat juga memberikan ruang yang besar pada aparat keamanan dan swasta. Nah, kebijakan-kebijakan yang ada itu terus-menerus dikeluarkan dan terus bermasalah ya, khususnya PPPP turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang pasti dia senafas dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pemerintah itu tahu ya soal ini, rezim ini tahu kalau masyarakat sipil itu protes keras terhadap Undang-Undang Minerba dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Protes atas pengesahan Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian diberi gula-gula soal reforma agraria gitu. Ada yang datang, ada yang tidak datang. Nah, jadi ini apa namanya PPT terakhir saya ya, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa melihat apakah reforma agraria yang dikerjakan sekarang itu adalah reforma agraria atau tidak. Kalau Pak Wiradi bilangnya kebijakan agraria bukan reforma agraria, itu karena belum menyentuh dasar pokok filosofi dari reforma agraria berupa penghapusan ketimpangan penguasaan lahan dan memberikan hak-haknya kepada masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria. Itu yang bisa menjadi pengantar ya untuk diskusi sore hari ini. Mungkin teman-teman bisa apa namanya merespon atau saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas pemaparannya. Tadi setelah disebutkan bahwa tentang perjalanan dinamika agraria dari masa ke masa, yang dari Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga yang berdampak kepada perubahan kebijakan yang dimiliki oleh masing otonomi daerah menjadi sentralisme atau kebijakan terpusat, yang kemudian berimbas kepada sektor agraria yang begitu kompleks. Tadi sudah disebutkan beberapa hal dampak yang ikut tentang kehutanan, pangan, pengadaan lahan, dan lain sebagainya. Sehingga muncul berujung pada reforma agraria dan implikasi-implikasi yang menyertainya. Baik teman-teman, kita buka sesi pertama, sesi diskusi tanya jawab. Termin pertama kita buka 3 penanya. Silakan bisa lewat chat atau bersuara langsung kepada audiens. Teman-teman sekalian, saya ulangi lagi. Barangkali teman-teman ada yang ingin disampaikan, berdiskusi, atau ada hal-hal yang kurang jelas yang tadi dipaparkan oleh pemateri.
perlu moderator dulu, Mas, yang bertanya. Ya. Oh, ini ada di kolom chat, Mbak. Saya bacakan. Dari Ari Wibowo, setuju Mbak Rahma, reforma agraria sekarang tidak layak disebut reform RA, lebih baik cukup disebut kebijakan agraria saja, tidak memuat syarat dasar yakni restrukturalisasi pertimbangan struktur agraria, kepemilikan, penguasa, distributor, dan akses atas sumber-sumber agraria. Terlebih hanya didominasi sertifikasi tanah. Salam, Eko C. Sakyo Institute. Baik, mungkin dari Mbak Rahma. Terima kasih Mas Ari sudah topik ya dari Mas Eko atau Mas Ari. Ya, memang benar ya. Saya satu garis juga dengan Mas Eko bahwa kalau kita lihat apakah sertifikasi kebijakan-kebijakan kegiatan penyertifikatan tanah itu merupakan reforma agraria. Jadi kalau tadi saya sebutkan itu kan ada dua layer ya. Satu layer itu penyertifikatan tanah, kemudian layer yang lain itu adalah redistribusi gitu. Nah, yang layer pertama itu penyertifikatan tanah untuk transmigrasi, kemudian juga memang legalisasi terhadap tanah-tanahnya sendiri gitu. Nah, berarti kan itu bukan reforma agraria, karena reforma agraria itu kan mengubah ketimpangan penguasaan struktur dari mereka yang sebelumnya tidak punya tanah perusahaan skala luas atau para itu kemudian dipangkas, dipotong, dan kemudian dibagikan kepada masyarakat. Kalau dia hanya sekedar sertifikasi, yang disertifikatkan tanahnya siapa? Ternyata tanahnya sendiri. Misalnya Mas Farhan punya tanah dengan layers atau gitu ya, belum disertifikatkan. Terus Mas mau menyertifikatkan gitu untuk menjadi hak milik, itu dihitung sebagai reforma agraria. Nah, itu kan nggak mungkin. Itu bukan reforma agraria. Itu hanya administrasi pertanahan saja, urusan administrasi pertanahan. Kalau reforma agraria itu dasar filosofinya lebih dalam, tidak sekedar penyertifikatan. Demikian juga dengan tanah-tanah transmigrasi ya. Misalnya teman-teman itu menjadi transmigran di Sumatera, di Lampung atau di mana. Nah, itu tanah-tanahnya belum bersertifikat, karena kan biasanya diberikan berapa petak gitu untuk dibangun rumah, untuk tanah pertanian. Nah, itu kemudian disertifikatkan oleh pemerintah. Jadi itu bukan reforma agraria. Nah, yang reforma agraria itu sebenarnya kanan yang 4,5 juta hektar yang di dalamnya menyangkut tanah-tanah hagi hutan, habis, kemudian pelepasan kawasan hutan. Tapi persoalannya kan kenapa ada reforma agraria, tapi kok konflik-konflik agraria nggak selesai, itu tadi kan. Nah, itu karena tanah konflik bukan menjadi objek reforma agraria. Jadi kalau ada perkebunan sawit, kemudian ternyata dia merampasi tanah rakyat, 20.000 hektar di Papua atau di Kalimantan, di Kinipan, ya misalnya di Kinipan saja ya, yang ada Pak Effendi Buging itu ditarik-tarik masuk ke mobil dikriminalkan. Itu kan dengan sawit. Sawitnya merampasi tanah masyarakat. Apakah itu kemudian didiamkan saja, tidak ada proses untuk mengembalikan tanah-tanah masyarakat adat gitu. Nah, itulah yang sebetulnya harus dimasalahkan ya. Karena kalau tanah-tanah konflik tidak menjadi reforma agraria, nah kapan konfliknya selesai? Lalu reforma agraria seperti apa? Jadi memang benar ini bukan reforma agraria. Ya ini administrasi pertanahan biasa ya. Kebijakan agraria benar, setuju dengan Pak Gunawan Wiradi. Silakan teman-teman kalau mau memakai produknya. Ya, langsung juga sebenarnya. Pertanyaan kedua, ada pertanyaan Mbak dari Okta Devara Indra. Izin bertanya,
Pak Moderator dan Bu Pemateri, kapan, bagaimana, dan dengan strategi apa reforma agraria dapat terwujud? Terima kasih. Ini pertanyaan sulit banget. Bagaimana dan strategi apa reforma agraria dapat terwujud? Kalau dahulu YLBHI dengan semua kantor di bawahnya untuk mendongkrak land reform by leverage atau reforma agraria dari bawah, akan reforma agraria sebetulnya kan upaya dari pemerintah dari atas ya, yang itu top down kemudian terpimpin gitu ya, terpimpin untuk melakukan perubahan secara inkremental menyeluruh terhadap ketimpangan penguasaan lahan. Itu nggak kunjung ada. Pada masa Orde Baru kita semuanya dibungkam. Nah, ketika Soeharto turun pada tahun 98, itu sudah terbaca sebetulnya ya, bagaimana krisis ekonomi itu akan menuju pada turunnya rezim Orde Baru. Nah, teman-teman di LBHI, LBH di seluruh Indonesia kemudian melakukan pengorganisasian kepada masyarakat di basis-basis konflik tanah, khususnya PTPN. Begitu. Nah, ketika mereka muncul kesadaran kritisnya, kemudian saat Soeharto jatuh, terjadilah aksi reclaiming. Reclaiming itu mengambil alih kembali tanah-tanah yang dahulu diambil oleh perusahaan-perusahaan pada masa Orde Baru khususnya. Begitu. Sehingga ribuan hektar tanah itu kemudian berhasil kembali pada tahun 98 melalui aksi-aksi reclaiming tersebut. Nah, itu bisa dikatakan sebagai land reform by leverage ya, karena menunggu-nunggu negara nggak bakal ada juga. Dan kemudian itu aksi-aksi itu yang kemudian memunculkan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, sekarang memang kalau aksi reclaiming waktu itu direspon pemerintah ketika menguat ya pada tahun 99 2000 itu banyak penangkapan petani di mana-mana, puluhan gitu. Memang ada waktunya untuk mengambil alih kembali itu sebagai strategi. Nah, sekarang situasi negaranya itu sangat-sangat kuat. Ya, kuat sekali dibandingkan kalau kita bandingkan dengan masa Orde Baru ketika dia turun itu sudah jauh. Mereka memang harapannya kan orang-orang Orde Baru itu sudah tidak lagi berkuasa ya ketika Soeharto turun. Tapi mereka kemudian malah menguat sekarang dan kemudian berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan baru yang ada di legislatif maupun eksekutif. Jadi pengusaha iya, kemudian pembuat kebijakan iya, itu sehingga sempurna. Nah, hasil dari kekuatan yang sempurna itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu. Undang-Undang Minerba itu keluar duluan karena Undang-Undang Cipta Kerja nggak jadi-jadi. Kemudian dikeluarkan duluan Undang-Undang, tapi Undang-Undang Minerba fasnya isinya itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Nah, kalau sekarang ditanya bagaimana strategi penguatan masyarakat, agak sulit terus terang karena sudah keluar undang-undangnya, semuanya sudah dipagari. Memang kemudian strategi masyarakat ada dua ya, satu dia ada yang memilih ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review, yang kedua termasuk YLBHI dan LBH menolak melakukan judicial review, kita lebih melakukan perlawanan di basis-basis di lapangan. Karena ya dengan pendidikan kritis kemudian memperkuat melakukan aksi-aksi yang bersifat lokal gitu untuk memperkuat masyarakat. Ya perlawanan mungkin akan lebih kencang lagi ke depan ya ketika memang Undang-Undang Cipta Kerja sepenuhnya sudah dilaksanakan, diimplementasikan di daerah dan juga Undang-Undang Minerba. Kalau Undang-Undang Minerba masih mungkin dilakukan judicial review. Gitu. Nah, karena kalau kita tadi bilang ya berdasarkan pertanyaan dari teman-teman, strategi reforma agraria bisa terwujud. Ini bukan soal mudah ya. Karena yang pertama harus ada masyarakat sipil yang terkonsolidasi. Gitu. Ada gerakan rakyat sangat kuat yang mendorong pemerintah melakukan reforma agraria. Yang kedua itu tadi prasyaratnya bahwa reforma agraria itu tadi harus dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar punya komitmen terhadap reforma agraria. Bagaimana ciri-ciri pemimpin itu? Ya, dia memperhatikan
semua yang menjadi masalah rakyat, adanya ketimpangan penguasaan lahan, ya kemudian membuat kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Gitu. Kalau sekarang kan nyari pemimpin kayak gitu nggak ada. Pemimpinnya udah menelurkan undang-undang cipta kerja dan undang-undang minerba semua gitu. Gitu ya, Mas. Kurang lebih begitu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mungkin boleh juga kalau teman-teman mau share juga. Ada Mas Eko juga. Silakan Mas Eko kalau mau ngobrol gitu. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Mungkin itu Mas Eko atau ada yang menanggapi lagi terkait pemaparan dari jawaban dari Mbak Rahma gitu. Baik, kalau belum boleh ikut sharing Mas. Oh ya, monggo. Mbak Rahma, salam sehat Mbak. Salam sehat Mas Eko. Ya, saya minjem zoomnya Mas Ari nih. Kami sejak tadi ikut dengerin. Salam teman-teman IMPY. Karena 2 minggu lalu kami buat acara dengan teman-teman IMM UNES, Mbak. Sama ini, Mbak, temanya. Makanya saya ingin ikut belajar juga. Pertama, saya ingin banyak mengaminin dari Mbak Rahma ya. Yang paling bahaya dari rezim sekarang adalah politik simbolik ya. Politik simbolik pencitraan ini yang menurut saya penting untuk diamatin bersama-sama, karena semua dimainkan untuk mengatakan saya punya kaki dan jangkar di semua elemen masyarakat, termasuk di NU dan Muhammadiyah. Jadi saya senang banget kalau teman-teman yang masih kritis melihat ini, meskipun sudah dikasih gula-gula 19.000 hektar itu, dan barusan Pak Busro menjelaskan betul positioning dari PP Muhammadiyah, ini politis. Nanti saya kirim ke teman-teman jika diperlukan. Satu itu Mbak. Yang kedua, teman-teman coba cek ya, karakter dari rezim politik sekarang adalah karakter yang populis kerakyatan gitu. Maunya ya, citranya begitu. Sehingga dan itu didukung oleh teman-teman aktivis agraria yang sekarang berada di kekuasaan. Mereka menurut saya bukan saja memoderasi gerakan, tapi sekarang levelnya itu melakukan sofistikasi gerakan agraria dan pedesaan. Apa itu sofistikasi? Kalau dulu memoderasi itu kira-kira ya dibuat lunak lah, dibuat moderat itu gerakan agraria. Ya sudah ada mereka, sudah terwakili dan lain-lain. Nah sekarang levelnya udah lebih dalam ya, yakni membuat lunak, membuat halus gitu. Misalnya apa? Mas Farhan, teman-teman IMM mau ngapain sih? Reforma agraria sudah ada loh di kami. Mau berjuang apa lagi? Hutan adat sudah ada loh kami, sudah mengakui hutan adat. Mau desa, undang-undang desa sudah ada loh. Semua seolah-olah agenda kerakyatan dan gerakan itu sudah diakomodir secara judul gitu. Judul-judulannya itu sudah diambil semuanya. Tapi menurut saya dibajak maknanya. Nah, karena itu menurut saya penting hari ini gerakan agraria dan gerakan lingkungan dan lain-lain seperti disampaikan Mbak Rahma untuk menarik garis tegas ya. Berani menunjukkan atau menunjukkan positioning dan negasi terhadap istilah-istilah kunci yang sekarang dibajak maknanya itu. Jika enggak, publik akan mengira bahwa seluruh agenda rakyat itu sudah diakomodir oleh kekuasaan. Itu yang rumus tadi yang pertama, politik simbolik itu penting untuk disadari buat gerakan agraria juga gerakan mahasiswa sekarang. Kalau enggak, seolah-olah seluruh agenda kerakyatan ini sudah diakomodir dan dianggap sudah dirangkul, sudah direspon oleh kekuasaan. Padahal tidak. Nah, karena itu singkat cerita, saya ingin sharing bahwa salah satu tugas gerakan mahasiswa selain yang advokasi dan gerakan di tingkat hilir, penting juga ada kelompok gerakan yang bermain di tingkat hulu, yakni melakukan unmasking gitu ya, membuka topeng-topeng dari kebijakan atau memproblematisasi kebijakan-kebijakan yang seolah-olah untuk rakyat, seolah-olah untuk kesejahteraan rakyat, seolah-olah untuk lingkungan, seolah-olah untuk agraria, dengan menunjukkan wajah aslinya.
Saya kira yang disampaikan Mbak Rama dan niat teman-teman IAM ke arah sana ya, saya setuju. Misalnya berani mengatakan yang sekarang bukan RA. Saya punya cukup banyak, karena di Saygu Institute juga dengan teman-teman LBH ini punya banyak kasus yang menunjukkan RA yang sekarang ini lebih dekat dengan konsep yang disebut dengan market-led land reform atau land reform yang dipandu oleh pasar. Apa cirinya? Sertifikasi tanah sama bank tanah yang disebut Mbak Rahmat tadi di mandat ke UCK itu. Bagaimana mungkin kita berharap penyelesaian konflik dan ketimpangan agraria yang menjadi masalah utama dari agraria di Indonesia dengan jawaban sertifikasi tanah dan bank tanah. Jadi kesimpulannya gini, apa masalahnya kok jawabannya sertifikasi tanah? Apa masalahnya kok jawabannya bank tanah? Itu jawab masalah siapa sih? Nah, poin saya penting menurut saya kita bareng-bareng untuk berani melakukan positioning pengetahuan itu dengan membuat satu argumen tanding gitu, narasi tanding di masing-masing level ya, teman-teman di Jogja, di EMM dan lain-lain, karena semua akan direngkuh ini, wacana publik akan direngkuh, wacana publik itu direngkuh, lalu wacana politik juga direngkuh, wacana hukum juga direngkuh, seolah-olah wajah kekuasaan sudah mengakomodir itu semua. Masih sedikit yang melakukan satu counter narasi tanding di ruang publik, yang menurut saya itu menjadi core-nya teman-teman mahasiswa yang lebih akrab dengan media sosial. Jangan remehkan menurut saya kampanye di media sosial dengan satu ketegasan positioning pengetahuan teman-teman itu. Itu mungkin poin saya, Mbak Rama, mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh soal hal-hal apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Yang jelas, menurut saya politik pencitraan dan politik simbolik sekarang sedang masif dilakukan. Dan itu karena juga ada simbol-simbol orang gerakan berada di kekuasaan. Penting kita menarik garis tegas di mana positioning kita sekarang ini. Terima kasih teman-teman. Salut buat teman-teman IMM yang melakukan acara ini. Juga buat Mbak Rahma. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih.